bahas tentang surat lamaran pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami pokok-pokok penting surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, memahami unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, memahami struktur surat lamaran pekerjaan. Dan yang keempat, mampu menyusun surat lamaran pekerjaan. Berikutnya adalah definisi surat lamaran pekerjaan. Jadi, secara sederhana, surat lamaran pekerjaan dapat kita artikan sebagai permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Selanjutnya adalah fungsi surat lamaran pekerjaan. Fungsinya yang pertama adalah sebagai formalitas permohonan. Maksudnya, surat lamaran pekerjaan ini berfungsi sebagai bukti resmi bahwa seseorang telah melakukan lamaran pekerjaan. Nah, ini dibuktikan dengan surat tersebut. Kemudian fungsi yang kedua adalah media komunikasi. Maksudnya, surat lamaran pekerjaan berfungsi sebagai sarana penghubung antara pelamar dengan pemimpin yang memiliki pekerjaan. Dalam hal ini, surat sebagai medianya atau surat sebagai perantara antara pelamar dengan orang yang memiliki pekerjaan. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah bahan pertimbangan. Maksudnya, dengan adanya surat lamaran pekerjaan, maka pemilik pekerjaan dapat mempertimbangkan apakah orang yang melamar ini pantas diterima atau tidak. Nah, inilah fungsi-fungsi surat lamaran pekerjaan. Berikutnya adalah ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Ciri yang pertama adalah menggunakan bahasa formal atau bahasa resmi. Jadi, dalam surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang resmi. Jadi, tidak bisa bahasa kita sehari-hari digunakan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Kemudian, ciri yang kedua, menggunakan ejaan baku. Dalam hal ini, penggunaan ejaan harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi, tidak bisa kita menggunakan ejaan percakapan. Ciri yang ketiga adalah isinya ringkas dan padat. Jadi dalam surat lamaran pekerjaan harus ringkas, padat, tidak bertele-tele. Ciri berikutnya adalah memperlihatkan kualifikasi atau daya tarik pelamar. Jadi dalam surat lamaran pekerjaan harus menunjukkan kualitas atau harus menunjukkan daya tarik pelamar. Jadi dengan kualitas tersebut, dengan daya tarik tersebut dapat dipertimbangkan untuk diterima di lembaga yang dituju. Nah, ciri yang terakhir adalah memiliki tujuan yang jelas. Tujuan dalam surat lamaran pekerjaan yaitu ingin memperoleh atau ingin bekerja di lembaga yang dituju. Selanjutnya, jenis atau model penulisan surat lamaran pekerjaan. Di sini ada dua model cara menulis surat lamaran pekerjaan.
Model yang pertama disebut dengan model gabungan. Maksudnya digabungkan antara surat dengan autobiografi pelamar. Digabungkan itu ditulis dalam satu lembar surat. Sementara kalau model terpisah itu dipisahkan antara surat dengan autobiografi pelamar. Jadi suratnya ditulis lembar yang berbeda, begitu pula dengan autobiografi pelamar ditulis di kertas yang berbeda juga. Jadi inilah bedanya model terpisah dengan model gabungan. Selanjutnya adalah sumber informasi surat lamaran pekerjaan. Maksudnya, kita memperoleh sumber informasi lowongan pekerjaan itu dari beberapa sumber, yaitu secara langsung. Maksudnya langsung itu kita bisa memperoleh informasi lowongan pekerjaan langsung dari Bursa Kerja atau dari pengumuman, atau bisa juga langsung dari pemilik pekerjaan atau lisan, atau bisa juga dari rekan kita, sahabat kita, teman-teman kita, atau orang-orang yang bisa secara langsung memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Sumber informasi yang kedua adalah media cetak. Media cetak ini bisa koran, bisa juga pamflet atau selebaran. Berikutnya sumber informasi yang ketiga adalah media elektronik. Media elektronik ini meliputi internet, sosial media, dan televisi. Jadi itulah sumber-sumber informasi yang dapat kita gunakan untuk memperoleh lowongan pekerjaan. Selanjutnya adalah